gimana kalau abang nikah lagi? Bu, ibu jangan marah dulu, jangan bilang gila banget, belum tentu Nabi Ibrahim mau. Oh ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika. Nah, sekarang bagaimana pandangan Al-Qur'annya? Nah, makanya tadi saya ajak buka surat As-Saff ayat ke-6. Surat apa? Ayat berapa? Ibu perhatikan, ini butuh konsentrasi. Saya baca sambil saya nerjemahin. Wa idh qala, dan ketika berkata. Siapa yang berkata sebagai subjeknya, sebagai fa'ilnya, sebagai pelakunya? Tuh lihat, Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Jadi yang ngomong bukan Nabi Muhammad, tapi Isa putra Maryam. Berkatanya apa dia? Ya Bani Israel, wahai anak cucu Nabi Yakub. Kenapa saya ngomong begitu? Kita ambil dari pangkalnya. Nabi Ibrahim punya bini pertama dari Mesir. Dari mana? Perempuan Mesir, cantik, namanya Bunda Sarah. Hampir 80 tahunan lebih, belum punya keturunan. Lantas dia bini diskusi sama laki. Ngobrol, diskusi. Kita ngomong dah cara orang Jakarta Timur. Bang, ya Neng, udah hampir 80 tahun saya belum bisa ngasih momongan. Gimana kalau abang nikah lagi? Bu, ibu jangan marah dulu, jangan bilang gila banget. Belum tentu Nabi Ibrahim mau. Emang orang kita, gitu. Ternyata nggak mau Nabi Ibrahim. Udah, abang ridho nggak apa-apa udah. Tapi emang keinginan nih Bunda Sarah emang pengen mengebahagiain yang namanya suami pengen punya anak. Akhirnya dicariin calon bini kedua. Kira-kira kalau ada di sini laki disuruh kawin lagi, yang nyariin bini pertama dicariin yang cakep atau penjelekan. Ngomong jeleknya biasa aja ngapa? Romannya sewot amat. Kan lagi cerita Nabi Ibrahim ini, gitu. Dicariin lah perempuan cerdas, soleha. Tapi memang secara postur nggak kayak Siti Sarah. Karena ibu langsung. Tapi memang secara postur nggak kayak Siti Sarah. Karena ibu langsung jelekan gitu. Tapi luar biasa dapat perempuan soleha cerdas. Dari mana asalnya? Dari Gaza, Palestina. Tuh. Jadi kalau ada orang ngomong kadang-kadang Islam nggak ada hubungan dengan Palestina, lu ngaji lagi sejarah dah. Iya, ini begini cerita sedikit kita biar betul duduk masalahnya. Akhirnya begitu nikah dengan Bunda Hajar, hasil kerestuan daripada bini pertama, jadi nggak main umpet-umpetan, nggak main bohong-bohongan, betul-betul emang satu rumah bini dua begitu. Tuh, kira-kira bini laki zaman now punya nggak ilmu begitu tuh. Nah, ini kan kadang-kadang yang ada jadi bohong, betul nggak? Nah, itu bukan jadi masalah, ada jadi dosa. Oke, kita teruskan. Singkat kata, baru nikah dengan Siti Hajar, Allah abadikan di cerita, nggak sesuai ayatnya, saya sebutin aja di As-Saff tuh dari ayat 100 sampai 111, di mana ya cerita itu Bunda Hajar hamil, lahir bayi Ismail. Tuh dari Siti Hajar tuh, yang akhirnya lanjut ke Mekah ntar ceritanya tuh. Nah kita cerita juga. Nah ternyata Siti Hajar hamil, alhamdulillah Bunda Sarah ketepaan. Iya. Lahir juga bocah dari Bunda Sarah, Nabi Ishak. Di Mekah, bukan, di Palestina. Nabi Ishak besar, nikah, punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub. Yakub lah yang di dalam Al-Quran sering disebut Ya Bani Israel, Ya Bani Israel. Tuh, julukan untuk nama yang indah. Dari bahasa yang namanya Quran disebutkan itu buat anak cucu Nabi Yakub. Kenapa? Karena ntar Yakub dewasa, sejarah mencatat jangan marah lagi nih, punya bini malah 4. Tuh, ini sejarah. Saya nggak boleh menafikan. Di antaranya anaknya ada yang disebut Nabi Allah yang ganteng tuh Yusuf, Benyamin. Nah dari situ beranak pinak lahir Nabi Isa. Nabi siapa? Nah itu dari keturunan yang dimana pangkalnya Siti Sarah, tapi tetap dari bapak Nabi Ibrahim. Makanya suka disebut eyangnya Rasulullah itu Nabi Ibrahim, kan dari situ pangkalnya tuh, paham nggak sampai sini? Nah itu ya yang disebut, makanya anak cucu Nabi Yakub termasuk Nabi Isa berkata kepada keturunannya tuh yang di Palestina, apa ucapannya? Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, saya utusan Allah buat kamu. Tugas saya punya visi dan misi, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan ajaran yang sebelum saya dan yang akan datang. Bahkan masuk poinnya yang kita lagi membahas di Maulid, apa kata Nabi Isa? Surat As-Saff 6, wa mubasyiron. Tuh begitu bunyinya tuh. Aku kabarkan